Shalom. Bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul ketika hidup terasa berat, Tuhan tetap ada. Saudara, pernahkah Anda merasa hidup begitu berat? Ada hari-hari ketika kita bangun dengan hati yang sudah lelah, masalah belum selesai, pergumulan masih ada, doa-doa yang kita panjatkan seolah belum mendapatkan jawaban. Kita tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalam hati kita sedang berjuang untuk tetap kuat. Mungkin hari ini Anda sedang menghadapi masalah keluarga, mengalami kesulitan ekonomi, bergumul dengan pekerjaan, kesehatan, masa depan, atau hubungan yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Di tengah semua itu mungkin muncul sebuah pertanyaan. Di manakah Tuhan? Namun satu hal yang perlu kita ingat, ketika hidup terasa berat, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada. Untuk itu, bagaimana sikap yang harus kita miliki menyikapi hidup yang terasa berat itu? Pertama adalah, Tuhan ada bahkan ketika kita tidak melihat jalan. Dalam kehidupan, kita sering merasa takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita ingin melihat seluruh jalan sebelum melangkah. Namun iman mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Perhatikanlah, ayat ini tidak berkata bahwa kita akan selalu memahami semua yang terjadi. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa sebuah pintu tertutup. Kita tidak memahami mengapa doa belum dijawab. Kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit. Tetapi kita dapat tetap percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan yang terbaik. Jika hari ini Anda belum melihat jalan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tetaplah percaya. Yang kedua adalah Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya. Saudara, ada saat-saat ketika kita merasa begitu sendirian. Kita mungkin dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kita rasakan. Namun, Alkitab memberikan penghiburan yang luar biasa. Dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Tuhan tidak menjauh dari orang yang sedang terluka. Justru ketika hati kita hancur, Tuhan hadir dengan cara yang mungkin tidak selalu kita sadari. Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan masalah, tetapi Dia memberikan kekuatan untuk melewati masalah-masalah tersebut. Tuhan tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi Dia dapat mengubah hati kita sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi keadaan itu. Kehadiran Tuhan tidak selalu berarti tidak ada masalah. Kehadiran Tuhan berarti kita tidak menghadapi masalah itu sendirian. Yang ketiga, Tuhan memberikan kekuatan ketika kita tidak lagi memiliki kekuatan. Saudara, ada masa ketika kita merasa sudah tidak sanggup. Kita berkata, "Aku sudah mencoba, aku sudah berdoa, aku sudah bertahan, tetapi aku sudah terlalu lelah." Jika Anda sedang berada di titik itu, ingatlah bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu kuat dengan kekuatan kita sendiri. Dalam Yesaya 40 ayat 29 berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang lelah, bukan hanya kepada mereka yang kuat. Bukan hanya kepada mereka yang tidak pernah menangis. Bukan hanya kepada mereka yang selalu memiliki jawaban. Tuhan juga hadir bagi mereka yang sedang berkata, "Tuhan, aku sudah tidak sanggup."
Dalam Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, terkadang kita ingin menjadi kuat agar tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan kita menyadari kelemahan supaya kita belajar bergantung kepadanya. Seperti sebuah baterai yang hampir habis, manusia juga memiliki batas. Kita dapat bekerja keras, kita dapat berusaha, kita dapat merencanakan masa depan. Tetapi ada saatnya kita menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Pada saat itulah kita perlu berhenti sejenak dan datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku membutuhkanmu." Dan seringkali ketika kita mengakui bahwa kita lemah, disitulah kita mengalami kekuatan Tuhan dengan cara yang baru. Yang keempat, Tuhan tetap memegang hidup kita di tengah badai. Saudara, dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kita membaca kisah ketika Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu. Tiba-tiba badai besar datang, air mulai memenuhi perahu, para murid panik, mereka takut tenggelam. Namun Yesus ada di dalam perahu itu. Kehadiran Yesus tidak membuat badai tidak datang. Tetapi kehadiran Yesus memastikan bahwa mereka tidak menghadapi badai itu sendirian. Bukankah demikian juga dengan kehidupan kita? Menjadi orang percaya tidak berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Kita tetap dapat mengalami kehilangan, menghadapi kegagalan, menghadapi sakit hati, mengalami masa-masa sulit. Tetapi perbedaannya adalah kita tidak berjalan sendirian. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Perhatikanlah bahwa Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah." Ia tidak berkata, "Aku tidak akan pernah melewati lembah." Ini artinya ada masa ketika kita memang harus melewati lembah. Tetapi Tuhan berjanji, "Aku menyertai engkau." Bukan hanya di gunung, bukan hanya ketika hidup sedang baik, tetapi juga di lembah. Yang kelima, jangan menyerah hanya karena Anda belum melihat jawaban. Saudara, mungkin hari ini Anda sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Anda sudah berdoa cukup lama, Anda sudah berusaha, Anda sudah menangis, namun keadaan belum berubah. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengar. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Saudara, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menunggu, dan ada waktu untuk menuai. Masalahnya, kita sering ingin menuai segera setelah menanam, tetapi Tuhan bekerja dalam waktunya. Seorang petani yang menanam benih tidak langsung melihat hasil panen pada hari yang sama. Ia menanam, ia menyiram, ia merawat, ia menunggu. Di bawah tanah, sesuatu sedang terjadi meskipun belum terlihat. Demikian juga dengan doa-doa kita. Mungkin belum ada perubahan yang nyata, tetapi bukan berarti tidak ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Apa yang belum terlihat oleh mata, bukan berarti tidak sedang dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jika hari ini hidup terasa berat, jangan menyerah. Jika Anda sedang menangis, Tuhan melihat air mata Anda. Jika Anda sedang takut, Tuhan mengetahui ketakutan Anda. Jika Anda sedang lelah, Tuhan mengetahui batas kekuatan Anda. Dan jika Anda merasa sendirian, ingatlah janji Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima yang berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mungkin keadaan Anda belum berubah. Mungkin masalah Anda belum selesai. Mungkin jawaban doa Anda belum datang. Tetapi satu hal tetap benar. Tuhan tetap ada. Dia ada ketika Anda bangun di pagi hari. Dia ada ketika Anda melewati hari yang sulit. Dia ada ketika Anda tidak tahu harus melangkah kemana. Dan dia tetap ada ketika Anda merasa tidak memiliki kekuatan lagi. Karena itu, jangan menyerah. Teruslah berdoa.
teruslah percaya, teruslah melangkah. Sebab hidup Anda mungkin terasa berat, tetapi Anda tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan tetap ada, dan selama Tuhan tetap ada, masih ada harapan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Shalom.